Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di video kali ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa, betapa dahsyat kuasa-Mu, besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan di pagi yang indah ini. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati setiap pembacaan yang kami baca, biarlah kami semakin mengerti apa yang Kau mau kami lakukan dalam hidup ini, dan apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk membacanya, di dalam nama Yesus. Amin. Nah, ayat pembacaan kita hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, bahwa buah yang jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Dari buahnya kita akan melihat apakah buah ini baik atau tidak, karena hanya buah yang baik yang akan kita makan. Seperti juga pada kita, dalam kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan dengan posisi di mana orang lain bisa menilai kita dari berbagai sisi manapun. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita? Nah, di ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, yang memang kita lakukan. Nah, di sini selain kita memberi nasihat kepada orang lain, kita harus menjadi suatu teladan yang baik juga. Bukan hanya ingin dilihat oleh orang lain kalau kita baik di luarnya saja, tapi bagaimana kita juga mempraktikkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Karena sebelum kita menasehati orang lain, kita juga harus aman. Nah, aman di sini yaitu bagaimana kita juga harus melakukan apa yang kita ajarkan kepada sesama kita. Jangan kita hanya tahu untuk memberi nasihat, tapi pada realitanya kita tidak melakukannya juga. Bagaimana kita bisa membangun orang lain kalau diri kita sendiri saja masih susah untuk dibangun? Dalam Titus 2 ayat 7 berkata demikian, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah baik, kita juga akan mudah untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Belajarlah untuk serius dalam setiap komitmen yang kita ambil, apalagi dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama, menjadi teladan yang baik. Jangan kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kita harus punya pribadi yang mau untuk berubah, yang mau untuk dibangun, agar kita juga mampu untuk membangun orang lain. Ya, walaupun terkadang mungkin kita sedang menghadapi suatu persoalan yang berat dan diperhadapkan untuk menasehati orang lain juga. Tapi itulah harga yang harus kita bayar. Kita harus tetap untuk saling membangun dan menasehati sesama kita, sekalipun keadaan kita tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mengintrospeksi diri kita masing-masing dan saling menasihati satu sama lain. Apa yang harus kita rubah pada diri kita apabila kita merasa kurang baik atau melakukan sesuatu hal yang membingungkan? Kita bisa saja untuk meminta nasihat kepada orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, atau pada pemimpin rohani kita. Nah, saudaraku, tetaplah menjadi seorang yang
ingin dipakai Tuhan, seorang teladan yang baik, yang mau terus untuk mencerminkan kasih Kristus kepada sesama kita. Saudaraku, untuk menutup khotbah singkat kita ini, marilah kita menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu bagi kami. Kami telah selesai membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mampukan kami untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa untuk menasihati dan membangun orang lain. Pakai kami lebih lagi Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami serahkan pribadi kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, bahkan seluruh kehidupan kami ini hanya kepada-Mu. Biarlah semua Tuhan mau jadi seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati aktivitas kami. Biarlah kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.